Yang kedua, suci dari najis di pakaiannya, badannya, dan tempatnya. Ini pakaian, ini musim hujan Pak, hati-hati jalannya, hati-hati pada nyepret, karena air yang pada terteletek di jalan itu airnya akan bingungkan. Suci apa enggak itu kira-kira itu? Ya, jadi hati-hati. Terus badannya jangan kena najis. Badan najisnya najis apa? Yang punya anak kecil kena air kencingnya. Tempatnya ini diperhatikan. Najis ada 3, mughalladhah, mutawasithah, mukhaffafah. Mughalladhah jelas najisnya celing, celing dan saudaranya namanya anjing. Itu najis mughalladhah. Yang kedua najis mutawasithah. Saya jelaskan yang mukhaffafah dulu. Karena selain najis mughalladhah dan mukhaffafah namanya mutawasithah. Yang namanya mukhaffafah, umpamanya si fulan ini punya anak kecil laki-laki, belum umur 2 tahun, tidak makan apa-apa kecuali air susu ibu. Lah ini kalau kencing itu namanya mukhaffafah. Umpama kencingnya jangan di karpet ya, kita ngomong di lantai ya, di keramik. Lah itu dikeringkan dulu, pengkeringannya sampai yang kering ya, terus dicepretin air. Tapi kalau mutawasithah, najis anak laki-laki yang sama, hanya sudah makan roti, itu hukumnya sama kayak najis bapak begini. Jadi selain najis mukhaffafah dan mughalladhah namanya mutawasithah, tengah-tengah. Jadi najisnya darah, nanah, segala macam. Nomor 3, menutupi aurat untuk laki-laki dari pusar sampai lutut. Jadi pokoknya pusar lutut ini ketutup. Ya pakai anduk aja ketutup itu Pak. Jadi bapak ke masjid Al-Falah, musola ini sholat pakai anduk aja Pak, nggak usah pakai baju, itu sah. Hanya paling belakangnya digantungin kertas tulisannya wong edan itu. Ya masa sholat pakai anduk gitu, ya. Tapi sah Pak, sah karena udah ketutup. Untuk wanita seluruh badan wanita kecuali muka dan kedua telapak tangan. Kalau wanita tutup semua kecuali iki ugel-ugel. Jadi ini kelihatan telapak tangan ini tidak apa-apa. Terus mukanya. Tapi kalau di luar sholat itu ketutup semua. Makanya sebenarnya kalau ada orang ketutup semua pakai cadar, dibungkus semua, ini memang aturan Islam. Terus bagaimana kalau di Indonesia udah kondisional, membudaya? Bagaimana yang tidak menutup aurat? Ya namanya hukum ya dosa ya dosa. Jadi nggak bisa ditawar. Karena Indonesia keadaannya begini, yang nggak pakai jilbab nggak apa-apa. Ya nggak bisa. Wong ini hukum kok ditawar. Dosa ya dosa. Lah terus bagaimana? Ya wa'at bi'is sayyi'ata bil hasanah. Ngelakuin sesuatu yang buruk dihapus dengan kebaikan. Ya terus istighfar sambil doa, mudah-mudahan lama-lama mampu menutup. Gitu bahasanya. Jangan kasar-kasar. Wah, haram, kafir. Kalau di jalan ya nggak boleh. Tapi kalau di pengajian boleh. Memang haram dan dosa. Dan dulu kan sering saya sampaikan, kalau istrinya tidak pakai jilbab, yang dosa suaminya. Halo? Kalau suaminya nggak ngingetin dan nggak beliin jilbab, ya hukum saya sampaikan. Wong lagi ngaji. Adapun kalau ketemu saya di jalan, saya nggak bakal ngomong. Bukan urusan saya itu. Ya, ketemu di jalan nih, siapa istri siapa, saya nggak bakal ngomong, bukan urusan saya. Tugas saya di majelis taklim. You understand? Jadi kalau lagi ngomong di majelis taklim, saya jangan disalahin. Wong lagi menyampaikan hukum. Yang ketemu saya nggak pakai jilbab, ya biasa aja, biasa nggak malu ya biasa. Gitu loh maksudnya. Ya, tugas ustadz inilah menyampaikan. Haram, dosa, yang dosa suaminya. Kalau istrinya dibilangin tetap ngeyel, yang dosa istrinya. Gitu bahasanya.
Ganti jilbab apa ganti apa ini? Ya diganti begitu aja. Ya, ini menyampaikan hukum, tapi kita tak ngomong sholat, ibu-ibu. Kalau di luar sholat terserah, hukumnya begitu. Tapi kalau dalam sholat tolong perhatikan. Sering saya sampaikan istri sampean, Pak, kalau lagi sholat, ini muknahnya mukna yang Indonesia, mukna yang kita itu biasanya sampai sini loh, Pak. Lah ininya kelihatan toh, ini nih maju dikit, ini sedikit nih. Ini aurat, Pak, batal ya sholat begitu. Maka muknahnya itu harus yang nutup begini, Pak. Nih, perhatikan. Bojomu sholat gak sih? Bingung aku ki. Istrimu pada sholat enggak? Saya udah kadung ngomong begini, Pak Ustadz capek ngomong kenapa istri saya kagak sholat. Nah, repot saya. Perhatikan istrinya, muknanya harus begini. Itu maksudnya. Cari, karena ada itu banyak sekarang. Kalau yang begini, Pak, ininya kelihatan, ini batal sholatnya, karena auratnya kelihatan. Lihat sih dagunya sini. Nanti kalau pulang perhatikan, ini jangan-jangan nggak pernah lihat istrinya sholat, jangan-jangan. Ya, masa bodoh jadinya. Ini serius, Pak. Yang kedua perhatikan kakinya, biasanya kakinya kelihatan itu, Pak. Jadi tolonglah mulai perhatikan, Pak. Kan Bapak kena hukum. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hei kamu laki-laki iman, jaga dirimu dari api neraka dan jaga keluargamu. Ahlikum ada istri, ahlikum ada anak. Tolong perhatikan sholatnya. Perhatikan. Yang keempat, menghadap kiblat. Nah, ini sholat menghadap kiblat. Madhep ngulon. Ya, sering saya sampaikan. Kiblatnya orang Indonesia yang penting menghadap ke negara Arab Saudi. Kiblatnya wong Indonesia. Enggak harus ke Ka'bah, Pak, susah. Wong Ka'bah gedenya itu Sehidayatul masjid ini kok gedenya. Susah kalau pas banget susah. Wong jauh banget di sana. Maka dalam konsep fikih cukup ngadep ke negara Arab Saudi. Kalau yang di sana mustaqbilal Ka'bah, kayak Haji Utap tahun 2006 sih ya, apa 2008? 2006 Pak Haji berangkat dulu rame banget, Pak Haji berangkat itu. Pasukan hitam-hitamnya pengen ikut berangkat, Pak. Gantung di pesawat, nggak bisa lah. Di depan Ka'bah mustaqbilal Ka'bah, dadanya pas Ka'bah. Saya pas di sana praktek, oh ini tuh yang namanya mustaqbilal Ka'bah. Dadanya pas banget Ka'bah. Saya tempelin dada saya, Pak. Ya. Habis itu keluar masjid ya mustaqbilal kiblah, udah nggak di Ka'bah. Yang di dalam Ka'bah, di luar masjid ke masjid. Habis itu menghadap ke negara Arab Saudi minimal. Bahasanya yang penting kiblat. Jadi nomor 5 masuk waktu. Ya, sholat itu kalau nggak masuk waktu nggak sah. Tapi kadang ada yang lewat waktunya, Pak. Kalau sebelumnya sholat sih jarang ya. Tapi kalau kebablasan waktu kok sering gitu. Terutama subuh. Subuh sholatnya jam 7. Ustadznya juga sama begitu lah. Kadang duhur atau asar karena macet, bahkan maghrib. Terus bagaimana itu? Intinya secara hukum inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat bagi orang iman itu wajib, waktunya sudah ditentukan. Di luar waktu yang nggak boleh. Sengaja sholat di luar waktu haram, dosa. Sholat duhur jam 12 sampai jam 3, sholat jam 11 ya nggak boleh. Sholat asar jam 3 sampai jam setengah 6, sholatnya jam 2 ya nggak boleh asar. Sholat maghrib jam 6 sampai jam 7, sholatnya jam 5 ya nggak boleh. Intinya di dalam waktunya wajib. Tapi kalau punya udhur, umpama maghrib kita macet, Pak,
Kita udah persiapan, yang penting berangkat jam 5, harapannya sampai rumah itu jam 6. Dilalah macet sampai rumah isya. Maghrib di jalan nggak bisa sholat, di atas motor atau di atas mobil susah. Maka sholat maghribnya di waktu isya, niatnya qadha. Sholli fardhal maghribi salasal rakaatin mustaqbilal qiblati qadha alillahi ta'ala. Pola saya kadang nggak disolatin Pak Ustadz, ya dosa, dikodok. Kalau subuh yang biasa bangunnya kesiangan terus, ini kadang nggak pada dikodok ini, dikodok Mas, tapi jangan diniatin. Lah kata Pak Ustadz dikodok, niat aja sekalian, bangunnya jam 7, dosa sampean. Kan ada kalimat meninggalkan sholat 1 kali itu balesnya 80 tahun pahala sunat, nggak cukup, kan rugi loh Pak. Yang keenam, mengerti atau mengetahui kewajiban sholat. Ini kata-kata kewajiban sholat itu wajib. Kadang-kadang ada yang orang karena memang saking nggak ngertinya atau saking apanya itu loh, hanya ikut-ikutan aja. Orang ke masjid, ikut ke masjid. Tapi kalau orang nggak pada ke masjid, dia nggak ke masjid. Karena ikut-ikutan sih. Berarti nggak ngerti, nggak yakin kalau sholat itu wajib. Lah ini aneh ini orang ini. Sholat kan wajib. Aqimus sholat, dirikanlah sholat. Sholat itu wajib, bukan hanya karena ikut-ikutan, bukan hanya karena lingkungan. Makanya kan banyak cerita yang kerja di luar negeri, terutama yang wilayah Hong Kong, wilayah Cina, wilayah Korea. Sering sekali para TKW curhat sholatnya di kamar mandi. Nah karena kalau ketuaan sholat nggak boleh Pak, sholat lu di atas WC, di kamar mandi. Maka muncul pertanyaan, bagaimana hukumnya sholat di kamar mandi? Bagimu boleh. Itu udah darurat itu, karena saking pinginnya sholat. Lah di sini Masjid Al Falah dibuka ngeblong lo nggak masuk orangnya itu. Hanya mata, ber-AC, hanya matanya plotot itu nggak masuk kan. Nongkrong di sana lo sholat aja susah. Jadi sholat itu wajib Mas. Bukan hanya karena ngikut ya. Yang ketujuh, ini makanya sedikit saya tandain banget hitam, tidak meyakini fardu dari fardunya sholat itu sunnah. Bacaan-bacaannya itu Pak. Jadi yang namanya baca Fatihah jelas wajib, tapi Bapak meyakini itu sunnah. At-tahiyat awal itu sunnah, Bapak meyakini wajib, nggak sah nanti. Artinya kita mampu membedakan mana yang fardu, mana yang sunat abad, mana yang sunat hayat. Ini kudu bisa. Ini mah pelajaran 12 tahun yang lalu udah saya sampaikan di sini. Hanya belum ada YouTube-nya. Saya masuk sini kan musolanya lagi bangun baru ini, ya Pak Haji. Pak Haji Utap masih landep banget goloknya. Masuk 2004 saya, kan gitu. Ini udah saya sampaikan, artinya apa? Loh kita sholat dulu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli fardhal maghribi salasal rakaatin mustaqbilal qiblati ma'muman Allahu akbar. Kita kudu ngerti mana sih yang wajib. Kata-kata Allahu Akbar ini wajib apa sunnah ya? Terus kita baca iftitah, kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini wajib apa sunnah bacaan ya? Kita baca Fatihah, ini wajib apa sunnah ya? Baca suratan wajib apa sunnah ya? Baca suratan Alam Nasrah. Orangnya ada, nggak usah sebutin namanya. Alam nasrah laka sadrak, harusnya wa wada'na anka wisrak. Ini diloncat alladzi anqadha dhahrak. Ingat, akhirnya dia pakai sujud sahwi. Loh, ini sunat abangat apa hayat? Ini kudu ngerti loh. Ini yang dimaksud wa alla ya'taqida fardhun
min furudiha sunnah. Jangan meyakini yang fardu jadi sunnah, yang sunnah jadi fardu. Kudu bisa memilah dan memilih. Sudah saya pisah loh itu dulu. Rukun salat ada 17 dibagi menjadi 3, qauli, fi'li dan qalbi. Nanti ada sunat ab'ad, nanti ada hayat. Yang namanya ab'ad adalah doa kunut. Berdirinya kunut, doanya kunut, baca sholawat dalam kunut, atahiyat awal, doa kunut, atahiyat awal itu ada 3, duduknya atahiyat, baca atahiyat, sholawatnya atahiyat. Yang nomor 7 wa ala ali Sayyidina Muhammad dalam atahiyat akhir. Sunat ab'ad ada 7 Pak, sudah saya paparkan. Sunat hayat nanti ada 15, bla 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 bla, banyak itu sudah dipaparkan. Dan itu harus bisa memisah. Ini sunnah, ini fardu, ini ab'ad, ini hayat. Itu minimal syarat menjadi imam. Imam bro, di sini karena memang ya ini masurutul imami al-afqah minas sholah. Syarat imam di dalam sini itu pertama harus al-afqahu minas sholah, benar-benar memahami yang namanya sholat itu paham banget letak-letaknya gitu. Mana Allahu Akbar, takbir intikal, habis lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, rukuk dengan tumanina bacaan subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, baca 3 kali, sami'allahu liman hamidah, tangannya ngangkat sampai telinga, itu juga sunat hayat. Baca robbana hayat, sami'allahu hayat, itu kan kudu memahami terus dihayati. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Itu kan dihayati. Pak Supi kalau sholat kan begitu ya Pak? Ya begitu, nggak tahu maksudnya begitu gitu ya. Ini artinya syarat sahnya Pak. Ini perlu disampaikan. Tujuannya apa? Ayo kita gali lagi gitu maksudnya Pak. Mau menggali, mau memahami. Saya itu nggak ngomong orang yang salah, ini enggak. Wong ini mau menyampaikan, ini loh Pak, kita banyak sesuatu yang memang kurang pas gitu maksudnya. Setelah kita buka lagi, oh iya ya banyak yang kurang pas. Ya ayo dipaskan gitu. Saya nggak ngomelin orang yang belum pas, wong kitabnya begini, aturan fikihnya. Jadi al-ahkamu syar'iyyah, al-amaliyah, hukum syariat yang kita lakukan tapi ada dalilnya. Ayo barang-barang dikaji kita benerin loh. Ustadz juga belum pas. Gitu maksudnya. Tapi kan kalau minimal saya baca lagi, saya sampaikan, saya juga ingat. Jadi sama-sama pembenahan. Kita itu nggak ada orang yang paling benar, tapi orang yang paling senang saling ingat mengingatkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor 8, menjauhi sesuatu yang membatalkan sholat. Ya lagi sholat yang membatalkan dijauhin. Gerakannya tolong. Ini masalah gerakan memang kadang orang apa lupa apa gimana ya. Jadi kalau kukur-kukur semaunya. Kalau gerakan goyang, apa memang orang itu khusyuk banget dalam sholat apa ya, sehingga gerakannya kok lupa gitu loh. Nah ya kalau yang rame kan yang ngambil HP itu, orang sholat HP-nya bunyi, lagi angkat, giniin, pakai kode lagi, gini-gini, la ilaha illallah, nggak nyambung. Dah Pak, jadi yang batalin ya dijauhin. Contoh nanti sholat kan habis makan kue ada yang nyelip ya jangan ditelan.